Bapak Ibu, Bu, pernah lihat ada orang mandikan orang mayat? Pernah. Kira-kira saat dimandikan orang mayat itu, apakah orang mayat itu pernah ngamuk atau marah? Atau orang mayat bilang, Mbak, tolong di bawah masih ada kotoran, bersihin sebelum saya masuk kuburan. Ada begitu? Jadi seolah-olah dia tunjukkan basrah total. Memang tidak bisa apa-apa. Bagaimana kita bisa jadi seperti itu kepada Allah? Jadi seolah-olah kita tunjukkan, ya Allah, mau apa? Saya sami'na wa ata'na. Mau kasih lancar? Alhamdulillah. Mau kasih cobaan? Saya sabar. Jadi benar-benar kita memiliki iman, apapun yang dari Allah kita selalu terima. Bukan terima ucapan. Ini. Oh, kalau saya punya pisau ini bisa di kalbu ini susah. Kalbu ini yang perlu setiap hari digosok sampai habis. Karena ini akidah yang rusak di dalam, bukan nyata keluar. Itu dalamnya yang kita punya kedalaman rusak. Yang tunjukkan kedalaman rusak gara-gara terhalang kita dari Allah. Coba maaf, kembali ke ayat yang sebelumnya, ayat 14. Coba lihat artinya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Berarti yang menutupi hati kita dan terhalang dari Allah adalah perbuatan usaha kita. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi usaha dan perbuatan kita adalah yang menghalangi kita dari Allah. Tertutup hati kita. Lama-lama karena sudah tertutup hati kita, saat kita menghadapi sebuah kejadian yang tidak menenangkan hati kita, apa yang keluar dari mulut kita? Allah tidak adil. Allah tidak baik sama saya. Allah yang mentakdirkan saya berbuat riba. Allah yang mentakdirkan saya berbuat zina. Seolah-olah saat kita berdosa dan maksiat, kita lemparkan kepada Allah yang salah, bukan kita yang salah. Tapi saat kita berbuat baik, ya Allah saya sudah baik, ya Allah saya sudah salat malam. Tapi begitu salah dan maksiat, ya Allah, disalahin Allah. Itu tanda akidah rusak. Hati-hati. Harus kita kembali kepada fitrah kita. Ini yang menjadi bahasan saya besok, InsyaAllah di TV1 ketemu InsyaAllah. Besok di TV1 jam 1 siang bahasan saya itu, fitrah manusia yang sebenarnya apa? Fitrahnya, kesempurnaan yang Allah berikan apa? Kenapa sekarang hidup manusia sudah kacau? Karena kita yang membuat kacau, bukan Allah. Malah justru Allah memberikan yang terbaik dalam segala hal. Ucapan pun yang berikan oleh Allah yang terbaik. Tapi yang merusak langkah pertama, yang merusak dan memberikan akidah yang rusak itu loh, karena saat kita dilahirkan masih suci kan, yang memberikan masukan siapa? Pertama kali siapa? Orang tua. Karena yang membawa anak sampai dia dewasa adalah orang tuanya. Oleh karena itu jangan heran kalau kita lihat ada orang masih megang budayanya, dia tidak peduli Islam menerima atau Islam tidak menerima, tapi langsung dia mengucapkan ini kebiasaan kakek nenek saya. Dia membela sampai mati, tapi dia tidak akan mau bersedia membela sampai mati Islam. Dia tidak akan bisa, karena sudah dibiasakan. Beda sama sahabat Rasulullah. Anak umur 18 tahun
bisa menjadi memimpin tentara di dalam perang. Panglima umur 18 tahun. Sekarang kita umur 18 tahun apa? Ribut di pintu masuknya lapangan Senayan. Ribut mengkajar-kajar orang Inter Milan. Saya pas di malam itu ada satu jamaah punya acara di hotel mulia. Terus di check-in saya kamar di sana. Raminya orang, saya bilang pertama kali saya lihat raminya orang di satu hotel seperti ini. Saya bertanya, orang-orang semua di reception sama yang jaga sama keamanan semua kenal saya. Assalamualaikum Syekh, Assalamualaikum Syekh. Saya tanya, ini apa, ada apa ini? Ada Inter Milan. Sambil bangga ada Inter Milan. Saya seperti ini ada orang-orang sahabat Rasul yang datang atau siapa gitu. Ada Inter Milan gitu. Orang semua ribut di luar. Belum polisi, belum keamanan ketat, masuknya keluar aja susah. Anak-anak kita yang barangkali malamnya itu ibunya salat malam, berdoa, baca Al-Quran, anaknya, "Mah, saya mau ini ikut nonton di Senayan ya." Ya, hati-hati sayang. Hati-hati sayang lagi. Pulang dengan rasa bangga bisa dapat tanda tangan orang Inter Milan. Kalau Inter Milan orang Islam semua, alhamdulillah, kita berjuangkan untuk orang Islam. Tapi ternyata musuh orang Islam. Dan inilah cara orang Yahudi, sistemnya meributkan umat Islam kesibukan dalam permainan bola itu, biar dia tinggalkan Islamnya. Ini salah satu perjuangan orang Yahudi. Akidah yang rusak. Yang kedua, syirik, bersutuhan, syirik kepada Allah. Kita kan sama-sama belajar, kita beribadah kepada Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lanjutannya apa? Ini sebuah perjanjian. Jadi bukan kita akui hidup dan mati kita lillah, bukan hanya lillah, la syarika lahu, tidak ada siapapun, besar maupun kecil, kaya maupun miskin, pejabat maupun biasa, tidak ada siapapun yang diberikan apa-apa dari ibadah hanya kepada Allah. La syarika lahu. Oleh karena itu kalau dibaca boleh disambung langsung. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. La syarika lah. Sebuah kepastian. Jadi bukan kita ikhlas tapi tercampur riya, bukan kita iman tapi tercampur nifaq, bukan kita tauhid tapi tercampur syirik. Tidak. Kita tauhid, no syirik. Kita iman, tidak ada nifaq. Kita ikhlas, tidak ada riya. Itulah hakikatnya la syarika lahu. Sekarang alasannya untuk melancarkan usaha pergi ke tukang dukun. Untuk suaminya tidak nikah lagi, pergi ke tukang dukun. Untuk supaya mendapatkan rumah yang aman, pergi ke tukang dukun. Untuk kita bisa mendapatkan perhatian banyak orang, pergi ke tukang dukun. Dibacakan di cincinnya. Ini ada cincin. Ini kalau ini cincin Madinah ya, alhamdulillah, tak usah dibacain. Malah yang lucunya,
Ada seorang ibu